Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Termenuhi. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih akan diperbincangkan, yaitu terkait kunjungan dari Bapak Presiden Joko Widodo ya ke perusahaan SpaceX dan Tesla, yaitu pemiliknya yaitu Elon Musk, dalam rangkaian kunjungan sekalian ya di ASEAN US Summit 2022 gitu ya. Dan memang maksud kunjungan Presiden Jokowi adalah dalam artian untuk membuka ya kerjasama perusahaan Elon Musk yang bergerak dalam bisnis nikel ya, bahan baku baterai, yaitu energi listrik yang kemungkinan akan dikembangkan di Indonesia. Nah, ini juga ada yang sesuai dengan berita yang dilansir oleh CNBC-Indonesia.com. Langsung saja kita bacakan. Elon Musk bawa kabar bahagia ke Jokowi. PHP lagi nggak ya? Nah, ini terkait investasi ya. Bos SpaceX dan Tesla, Elon Musk siap menjajaki kerjasama dengan Indonesia. Ini diucapkan saat mendampingi Presiden Joko Widodo. Jokowi berkunjung ke markas SpaceX di Boca Chica, Texas. Saya rasa Indonesia memiliki potensi yang besar dan saya rasa kita melalui Tesla dan SpaceX akan mencoba beberapa kerjasama dengan Indonesia. Ujar Elon dalam keterangan resmi dikutip ya Minggu 15 Mei. Dia juga menambahkan ketertarikan bekerjasama dengan Indonesia karena Indonesia punya potensi di banyak bidang. Kita akan melihat dari dekat bentuk kerjasama di banyak hal karena Indonesia memiliki banyak potensi, apalagi Indonesia memiliki jumlah populasi dan terus berkembang. Ini bagus karena kita membutuhkan banyak orang di masa depan, kata Elon. Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga telah bertemu Elon Musk pada April lalu. Elon Musk mendampingi Menteri Koordinator Luhut Binsar Panjaitan bersama tim Marinvest, Duta Besar Rosan Ruslani, dan beberapa teman pengusaha di Gigafactory Tesla terbaru 1000 Hz Ampere di Austin, Texas. Namun bukan kali pertama Elon Musk mengatakan siap menjajaki peluang kerja sama dengan Indonesia. Sebelumnya pernah 2 tahun lalu atau akhir 2020. Saat itu Jokowi dan Luhut menelepon Elon Musk mendiskusikan peluang investasi pada perusahaan mobil listrik di Indonesia. Kedua belah pihak juga bertukar pandangan mengenai industri mobil listrik dan komponen utama baterai listrik. Selain soal mobil listrik, pembicaraan kali itu juga terkait perjalanan antariksa. Jokowi mengajak Elon Musk melihat Indonesia sebagai launching pada SpaceX. Elon Musk menanggapi undangan Jokowi itu dengan rencana mengirimkan timnya pada Januari 2021 ke Indonesia. Ya, namun tak lama kemudian menurut sebuah informasi Tesla akan membangun pabrik di India bagian selatan yakni di Karnataka. Pada 8 Januari 2021, perusahaan manufaktur mobil listrik juga telah mendirikan Tesla India Motor dan Energy Private Limited. Selain India, Tesla juga memiliki Australia dibandingkan Indonesia. Pada Juli atau 7 bulan setelah percakapan Elon Musk dan Jokowi, Tesla melakukan kesepakatan dengan perusahaan tambang nikel di Australia. Berdasarkan perjanjian tersebut, Tesla akan mengunci pasokan nikel dari sebuah tambang di Australia Barat. Dilaporkan tambang itu adalah salah satu sumber nikel terbesar di dunia. Ya, jadi tergambar ya, sobat sekalian, apa yang sudah Indonesia lakukan ya dalam hal untuk mencari investasi dan mencoba untuk kerjasama dengan Elon Musk dalam hal untuk memajukan kendaraan listrik ya, karena memang Indonesia mempunyai sumber nikel besar di dalam negeri ya. Nah, ternyata apa yang sudah disampaikan memang ini kerjasama sudah berlangsung sejak 2020 ketika ditelepon. Makanya memang apakah ini PHP enggak gitu ya. 2020 itu sudah ditelepon Elon Musk ditelepon untuk bisa ya at least ya setidaknya untuk berkunjung melihat potensi nikel yang ada di Indonesia.
dan ternyata memang tidak sampai terwujud gitu ya. Dan akhirnya memang Elon Musk ya sebagai pengusaha ya pasti melihat hal yang lebih menguntungkan. Ternyata di India ya itu ada juga ya sudah menantangkan investasi di sana. Dan untuk nikel sendiri, Tesla ataupun Elon Musk juga sudah memberikan kesepakatan dengan Australia ternyata ya. Dan konon di sana di Australia itu ada perusahaan tambang nikel ya. Dan konon itu adalah perusahaan tambang terbesar di dunia nikel ya. Jadi sobat sekalian, yang pertama kita patut lihat bahwasanya apa yang disampaikan oleh apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya dalam kunjungannya sekalian ya, kunjungan di apa namanya di SpaceX dan Tesla ya di Boca Chica, Texas itu dalam sekalian kunjungan dalam acara Asian US Summit 2022. Dan memang kalau kita melihat dari segi formalitas Presiden Jokowi dengan menggunakan baju lengkap dan juga baju resmi ternyata disambut dengan Elon Musk dengan hanya memakai kaos oblong ya. Kaos oblong seharga 300-400 yang tersebar di media sosial gitu ya. Dan ini seakan dalam tanda kutip kurang bisa bersikap fair ya dalam hal penerimaan kepala negara ya. Coba bayangkan negara kita adalah negara besar dengan penduduk lebih dari 250 juta lebih, tetapi Elon Musk penerimaannya kurang formal ya. Beda kalau kita melihat foto yang tersebar di media pada saat Elon Musk sendiri itu berkunjung ke Turki ya, diterima oleh Erdogan. Nah, di situ fotonya memang Elon Musk menggunakan baju formal ya, pakai jas dan itu yang dilakukan di Turki dan pada saat berkunjung menemui Erdogan gitu ya. Dan kita patut sesalkan gitu ya, seharusnya aktivitas ataupun investasi ini seharusnya menjadi tugas dari Marinvest sendiri ya. Cukup Marinvest itu untuk melakukan tugasnya mencari investasi, bukan level presiden ya. Kalau level presiden yaitu Presiden Jokowi ya pantasnya harus komunikasi langsung dengan Joe Biden yaitu Presiden US ya. Tetapi ini tidak ya, sampai level presiden ini melakukan komunikasi langsung kepada pemilik perusahaan ya, yang seharusnya memang tidak level ya. Kita harus bisa menempatkan diri kita itu sebagai suatu negara yang mempunyai wibawa ya, kemudian mempunyai bargaining position gitu ya. Dan kita di sana sekali lagi seakan berharap banyak gitu ya, berharap banyak bahwasanya Elon Musk itu akan memberikan lampu hijau untuk investasi Tesla itu ya, untuk berinvestasi di Indonesia ya. Padahal ya, sobat sekalian, kalau kita melihat potensi Indonesia sebenarnya tidak perlu ya, dalam tanda kutip ya, mengemis gitu seperti itu ya. Kita mempunyai sumber nikel ya, yang merupakan sumber bahan baku pembuat baterai ya. Kalaupun itu akan menjadikan industri mobil listrik ya, dengan baterai ya. Kita mempunyai sumber yang sangat besar ya. Kalau kita tarik lagi ya, sumber potensi besar Indonesia yang ada 6 yaitu ya, yang pernah saya sampaikan 6 komoditi di Indonesia yang kalau dijumlah oleh para pengamat itu nilainya sampai 4.275 triliun, yaitu pertama potensi emas, kedua gas alam, ketiga batu bara, nikel, kemudian hasil hutan dan hasil laut ya. Nah itu kalau dijadikan potensi atau dinilai itu nilainya senilai 4.275 triliun gitu ya. Dan kalau kita maksimalkan potensi itu ya kita tidak perlu sampai mengemis-ngemis keluar gitu ya.
Kita juga tidak perlu negara itu menarik pajak ya, karena APBN kita itu kurang lebih 2.000 triliun gitu ya. Dan kita pun dengan potensi minimal dengan itu saja ya, belum komoditas yang lain ya, itu bisa membiayai negara ataupun bisa membayar utang gitu ya, tanpa mengambil utang yang baru ya. Dan saya yakin dengan dengan nilai potensi nikel itu ditambah lagi dengan potensi kemampuan kecerdasan anak negeri, anak bangsa Indonesia itu saya kira sudah mampu ya. Sudah mampu untuk mengelola sendiri hasil bumi dari Indonesia, termasuk nikel yang sekarang dikejar-kejar pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Marineford termasuk juga Presiden Jokowi agar Elon Musk itu bisa untuk berinvestasi. Tapi kenyataannya ya sejak 2020 ya Elon Musk itu sudah ditelepon gitu ya. Dan memang kenyataannya sampai 2 tahun itu tidak ada kejelasan ya. Meskipun nanti ya pada saat kunjungan kemarin itu Elon Musk mempunyai akan ada itikad untuk ke Indonesia pada November 2022. Nah, ya, apakah itu akan terwujud ya? Nah, yang penting yang pertama ya, kunjungan yang kemarin itu ya adalah kunjungan negara yang dibayar oleh negara ya. Entah itu kunjungan Marinvest Luhut Binsar Panjaitan ya, atau kunjungan Presiden Jokowi, itu semuanya kunjungan yang semuanya dibayar oleh APBN gitu ya. Dan yang paling penting adalah apakah setelah kunjungan itu akan ada hasil ya, ataukah tetap tidak ada hasil sama sekali gitu ya. Karena kalau kita melihat ya dalam hal berbisnis ya, termasuk Elon Musk ya, yang kemarin sudah akan membeli Twitter ya, itu filosofinya sederhana saja gitu dalam berinvestasi atau berbisnis. Kalaupun kerjasama itu menguntungkan, yang pertama menguntungkan ya, yang kedua adalah ROI-nya cepat, itu kemungkinan akan kita tidak ke sana mengunjungi Tesla, markas Tesla dan SpaceX itu, mereka akan datang sendiri ke sini gitu ya. Ya, kalau memang kerjasamanya menggiurkan ya dalam hal potensinya besar dan ROI-nya cepat, itu akan diambil. Nah, memang kenyataannya kan mereka ya para bisnismen pasti akan berpikir beribu-ribu kali untuk menempatkan uangnya untuk berinvestasi gitu ya. Mereka Elon Musk pasti akan berbicara dengan para penasihatnya ya, penasihat bisnis ya, kemudian juga pasti akan disangkut pautkan dengan kemudahan investasi ya, bagaimana juga masalah politiknya ya. Ingat bahwasanya 2 tahun itu sebentar lagi masa jabatan Presiden Jokowi akan habis gitu ya. Kemungkinan ini juga akan dipertimbangkan. Kalaupun nanti jadi berinvestasi, kan tidak ujuk-ujuk uang itu langsung akan bisa membangun ya. Paling cepat paling setahun atau 2 tahun itu baru bisa berjalan. Nah, pada saat kondisi itu pemerintahan baru itu akan segera terbentuk gitu ya. Dan para bisnismen itu akan berpikir gitu ya, akankah pemerintahan baru nanti itu akan melanjutkan kerjasama atau tidak. Nah, kemungkinan ini yang akan dijadikan estimasi gitu ya, akan melanjutkan menjalin kerjasama ya. Nah, kalau kita melihat berita yang terakhir itu, ternyata Elon Musk sudah menemukan ataupun mengunci ya perusahaan tambang nikel itu di Australia, dan konon itu adalah perusahaan nikel terbesar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi berita yang judulnya akan PHP lagi nggak ya? Ini kemungkinan bisa kejadian gitu ya. Karena mengingat sejak 2020 ya sudah ditelepon sampai tidak ada reaksinya. Sampai presiden pun yang seharusnya bukan tugasnya, tapi itu tugas kementerian ya. Presiden sendiri yang sebenarnya tidak level untuk tingkat bisnis ya. Karena presiden itu harus urusannya sesama kepala negara, yaitu
Joe Biden sendiri gitu ya, dengan Joe Biden. Nah ini sampai presiden turun tangan itu berarti kan kementerian itu tidak serasa tidak cukup gitu ya. Nah, dan sebenarnya ya kembali kepada potensi Indonesia yang sangat luar biasa besar yang harusnya bisa dimaksimalkan, dan saya yakin kembali ya dengan potensi Indonesia nikel ya terbesar ya. Salah satunya yang terbesar itu seharusnya bisa memajukan sendiri ya apa namanya kebijakan sekaligus pandangan untuk membuat kendaraan listrik. Nah, ini terpulang pada satu hal yaitu goodwill pemerintah ya, kebijakan itikat baik pemerintah ya, karena pertama secara teknis itu semuanya sudah bisa dilakukan ya, dari segi dana ya, kemudian dari segi sumber daya alam nikel itu sendiri sudah ada ya, kita juga mempunyai potensi anak bangsa yang paling cerdas-cerdas ya. Para PT Antam itu juga perusahaan tambang yang juga digawangi oleh mayoritas anak negeri itu, saya rasa sudah bisa mumpuni gitu ya untuk memaksimalkan potensi nikel ya dalam rangkaian kebijakan pemerintah untuk mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia ya. Ini terpulang dari satu hal ya, kalau kita ingin bisa lebih mandiri itu lebih baik lagi ya, tanpa bergantung pada perusahaan luar ya, yang kemungkinan ya tanda kutip itu pada akhirnya nanti pada track recordnya sebelumnya itu justru kurang bisa memberikan keuntungan lebih gitu ya, daripada kalau kita urus sendiri ya, itu akan lebih hemat gitu, itu akan lebih memberikan ruang bagi anak negeri untuk berkreasi, untuk berkembang ya, tanpa tergantung dengan negara lain ya. Jadi ini terkait dengan goodwill pemerintah gitu ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.